Sebelum pandemi, Indonesia masih berkutat dengan kualitas pendidikan. Pandemi makin menyadarkan kita kesenjangan masih sangat besar dalam sektor pendidikan. 75 tahun Indonesia merdeka. Merdeka belajar belum benar-benar terjadi. 15 hari berselang setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama positif corona di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran tentang pembelajaran online dan kerja dari rumah. Namun baru 18 Mei, Kementerian menerbitkan surat edaran tentang penyelenggaraan belajar dari rumah. Artinya selama sekitar 2 bulan, Satuan Pendidikan Usia Dini, Dasar, dan Menengah melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ tanpa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Nah, pembelajaran jarak jauh ini berlanjut hingga tahun ajaran baru 2020-2021. Kemendikbud mengeluarkan kebijakan 94% siswa yang berada di zona selain zona hijau tetap menjalankan sistem belajar dari rumah. Namun masalahnya PJJ bias wilayah. Catatan Kemendikbud pada 2020 di Indonesia masih ada 31,8% daerah yang belum tersentuh jaringan internet dan 7,1% yang belum menikmati listrik. Daerah yang belum terkoneksi dengan internet, 16,6%-nya ada di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Sedangkan dari 7,1% daerah belum teraliri listrik, 5,9% berada di daerah 3T. Ini membuat anak-anak di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal berpotensi kehilangan hak belajarnya. Apalagi ada kendala lain, keterbatasan akses sarana penunjang pembelajaran seperti buku cetak, buku cerita, juga transmisi radio. Sementara itu, separuh lebih daerah 3T yang sudah memiliki jaringan internet kurang bisa menggunakan internet dengan baik. Mulai dari persoalan kekuatan sinyal yang lemah, ditambah kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengakses teknologi. Ketimpangan pembelajaran jarak jauh yang terjadi selama pandemi di daerah 3T tergambar dari studi penilaian cepat yang dilakukan Yayasan Wahana Visi Indonesia pada Mei lalu. Dari 943 responden, siswa di 251 desa 3T terdepan, terluar, tertinggal, ditemukan fakta hanya 68% siswa memiliki akses untuk belajar daring atau luring. Dari kelompok siswa yang memiliki akses belajar daring ini, 20%-nya mengikuti program belajar dengan aplikasi WhatsApp. 19% mengikuti kelompok belajar atau kunjungan guru ke rumah. Sementara itu ada 15% siswa yang sudah menggunakan aplikasi interaktif dalam pembelajaran seperti Zoom, Google Meet, atau Skype. Adapun 14% lainnya memanfaatkan program belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui televisi atau radio. Namun proses belajar 68% siswa di daerah terdepan, terluar, tertinggal masih menghadapi persoalan. Sebanyak 37% siswa mengaku tidak bisa mengatur waktu belajar. 30% siswa sulit memahami pelajaran dan 21% tidak bisa memahami instruksi guru. Tantangan lebih berat muncul karena ada 32% siswa di daerah tertinggal yang tidak memiliki akses sama sekali dalam PJJ, baik untuk belajar luring, apalagi daring. Ini yang menjadi masalah karena 1 dari 3 siswa ini harus belajar mandiri. Bahkan tidak belajar sama sekali alias libur jika tidak ada yang mendampingi atau membimbing.
Provinsi Maluku, Papua, dan Papua Barat menjadi daerah utama yang memiliki kemungkinan kenaikan jumlah pelajar putus sekolah selama pandemi COVID-19. Sebelum pandemi, 3 daerah ini menempati posisi tertinggi dalam hal persentase pelajar putus sekolah dibandingkan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Berikut datanya. Kesenjangan pendidikan di Indonesia. Setelah terjadi kasus pertama COVID-19 di Indonesia, yang menyadari kita dan pemerintah Indonesia, kesenjangan masih besar dalam pendidikan. Di masa COVID yang terjadi dari tahun 2020 hingga tahun 2021 atau pada saat awal 2022 pun, pemerintah Indonesia masih mengeluarkan surat belajar online, di mana semua sistem pendidikan, yaitu kegiatan belajar mengajar, dilakukan di rumah, atau pembelajaran dilakukan secara jarak jauh. Mendengar ini membuat pendidikan Indonesia semakin merosot. Di tengah rendahnya pendidikan Indonesia dibandingkan negara lain, ditambah oleh kasus COVID-19 ini, membuat kesulitan belajar siswa yang 31,8% masih ada daerah yang belum sama sekali tersentuh oleh internet dan listrik, yang membuat anak-anak terdepan, terluar, tertinggal, berpotensi kehilangan hak belajar mereka. Ditambah kurangnya akses fasilitas seperti buku-buku pelajaran yang membantu mereka untuk belajar. Adapun hanya 68% siswa yang dapat mengakses jaringan dengan berbagai tantangan seperti kesulitan dalam memahami mata pelajaran, tidak bisa mengatur waktu belajar, dan tidak dapat mengikuti instruksi guru. Lalu saat itu, apa upaya pemerintah untuk mengatasi kesenjangan pendidikan yang terjadi di Indonesia? Ketidakadilan, ketidakmerataan yang terjadi dalam lingkup pendidikan, terutama daerah yang masih jauh tertinggal akan akses internet. Lalu solusi apa yang bisa diberikan dalam kejadian ini? Dari video tersebut menjabarkan bagaimana proses dan situasi pembelajaran di era COVID-19. Pemerintah mengumumkan pembelajaran dilakukan secara daring. Pembelajaran daring merupakan suatu proses pembelajaran yang memanfaatkan jaringan internet saat pelaksanaannya. Dari video yang telah dijabarkan, kita dapat melihat adanya kelemahan dari sistem daring. Adapun kelemahan dari sistem daring tersebut adalah siswa sulit mengatur waktu belajarnya, sulit memahami pembelajaran, tidak paham dengan instruksi yang diberikan guru, dan susahnya jaringan internet. Dan dari video tersebut tidak dijabarkan adanya kelebihan dari sistem pembelajaran daring. Dan di sini menurut pendapat saya, adapun kelebihan dari sistem pembelajaran daring adalah dapat menghemat waktu, lebih personal, pengalaman belajar yang lebih menyenangkan, dan dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa belajar daring tidak bagus diterapkan dalam sistem pendidikan dikarenakan banyaknya wilayah yang belum dan susah mengakses jaringan. Ketimpangan tersebut akan menyebabkan anak-anak yang di pedalaman putus sekolah. Perkenalkan, nama saya Aulia Rasitari Horan. Di sini saya akan memberikan pendapat saya tentang kesenjangan pendidikan yang ada di Indonesia. Menurut saya, kesenjangan pendidikan yang ada di Indonesia memang sudah benar adanya. Salah satu faktornya adalah faktor sosial ekonomi, dan semakin diperparah semenjak adanya COVID-19. Siswa yang tinggal di pedesaan jauh lebih banyak tertinggal pembelajarannya dibandingkan dengan siswa yang tinggal di kota-kota besar. Selain itu, siswa yang memiliki kendala dalam ekonomi juga pasti tertinggal dikarenakan tidak adanya dana untuk membeli buku. Perkenalkan, saya Renata Utagalung. Di sini saya akan memberikan tanggapan tentang kesenjangan pendidikan. Kesenjangan pendidikan antar wilayah dan perbedaan sosial ekonomi di Indonesia memang besar. Hasil belajar literasi dan numerisasi siswa di pedesaan jauh tertinggal dibanding dengan siswa yang berada di perkotaan. Siswa di pedesaan cenderung tidak memiliki fasilitas belajar seperti buku teks. Kesenjangan pendidikan diperparah lagi akibat adanya COVID-19. Penutupan sekolah tentunya sangat merugikan siswa yang tidak memiliki fasilitas digital ataupun akses internet. Perkenalkan, nama saya Mitrayan Septania Islalahi. Di sini saya akan memberikan tanggapan tentang kesenjangan pendidikan yang ada di Indonesia. Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang diangkat, kesenjangan pendidikan masih banyak ditemui di Indonesia, meliputi pada permasalahan ketidakmerataan, ketidakadilan, dan ketidaksesuaian. Yang pertama yang paling jelas kita lihat adalah ketidakmerataan pendidikan antara di desa dan di kota,
terutama di bagian fasilitas sarana dan prasarana. Sekolah yang berada di pusat kota lebih mudah mengakses segala hal dalam dunia pendidikan, baik fasilitas penunjang sarana dan prasarana yang memadai, bahkan sudah berbasis teknologi. Sangat berbanding jauh terbalik dengan sekolah yang ada di pedesaan. Jangankan teknologi, tenaga pendidik saja masih kurang, dan masih banyak ditemukan bahan ajar yang jauh dari kata layak. Karena guru-guru lebih berlomba-lomba ditempatkan di daerah perkotaan, sehingga desa-desa biasanya menjadikan orang yang mau mengajar saja sebagai pendidik, bukan yang pada bidangnya. Lingkungan keluarga yang memberikan motivasi belajar juga sangat berpengaruh terhadap pendidikan. Biasanya, anak-anak yang tinggal di perkotaan sepulang sekolah, orang tua mereka akan memberikan les pribadi atau menyuruh mereka untuk melakukan les privat. Berbeda dengan anak yang tinggal di pedesaan, sepulang sekolah, mereka akan membantu orang tua ke ladang atau mencari uang. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan pendidikan yang ada di Indonesia. Terima kasih. Solusi yang bisa saya berikan tentang permasalahan kesenjangan pendidikan di masa COVID-19 ini, yang pertama, sekolah harus bisa memanfaatkan dana yang sudah diberikan pemerintah dengan baik, misalnya dengan memenuhi fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan selama pembelajaran daring ini, seperti handphone, kuota, semuanya itu harus terpenuhi agar tercapai pembelajaran yang efektif, sehingga siswa tidak merasakan yang namanya yang satu pintar, yang satu nggak ngerti apa-apa. Caranya itu misalnya sekolah bisa menyediakan kuota-kuota untuk siswa-siswa setiap bulannya sesuai dengan memang yang diperlukan. Atau sekolah bisa menyediakan handphone di sekolah sehingga siswa-siswa yang tidak memiliki handphone bisa datang ke sekolah dan belajar daring melalui handphone itu. Yang kedua adalah permasalahan jika tidak ada listrik di daerahnya. Jadi kayak mana bisa nonton TV, yang ada juga kan di TV pemerintah juga menyediakan program pembelajaran melalui TV, sedangkan di tempatnya itu nggak ada yang namanya akses listrik. Ini merupakan salah satu tugas pemerintah untuk bisa mencapai listrik ke desa-desa kecil, sehingga bukan hanya pendidikan, masyarakat lain juga merasa bukan hanya bidang pendidikan yang terbantu jika listrik ada, seperti masyarakat lain juga akan merasakan dampak baik dari adanya akses listrik di desa mereka. Yang paling terakhir menurut saya adalah pemerataan guru di setiap desa. Kenapa saya bilang seperti itu? Banyak sekali lulusan guru yang ujung-ujungnya mengajar di kota, padahal banyak desa-desa kecil yang gurunya itu cuma 3, satu sekolah cuma 3, padahal mereka mereka kekurangan tenaga itu. Yang kita tahu nih, kalau di desa-desa kecil itu kan kemungkinan untuk terkena COVID-19-nya itu kan jarang. Nah, jadi anak-anak masih bisa datang ke sekolah untuk belajar seperti biasanya, cuman diberikan jarak seperti itu, tapi tetap bisa datang ke sekolah. Jadi kalau mereka masih bisa datang ke sekolah, tapi gurunya nih yang nggak bisa datang karena dia ngajar di sini, dia ngajar di sini. Jadi harus adanya pemerataan guru di setiap desa-desa sehingga lulusan guru itu dapat bermanfaat sesuai dengan tujuannya, itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik, segitu solusi yang bisa saya berikan tentang permasalahan kesenjangan pendidikan. Solusi yang bisa saya berikan tentang permasalahan kesenjangan pendidikan di masa COVID-19 ini, yang pertama yaitu sekolah bisa menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menghindari keramaian, dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Sekolah juga bisa membagi sesi untuk proses pembelajaran seperti sewaktu dulu saya SMA, yaitu dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama itu sesi pagi dan sesi siang. Nah, untuk yang kedua, guru bisa memberikan pembelajaran daring melalui aplikasi Zoom maupun Google Meet. Adapun kendala menggunakan aplikasi Zoom dan Google Meet ini yaitu untuk di daerah yang terpencil, mungkin terkendala jaringan internet. Nah, di situ guru bisa melakukan kunjungan ke rumah siswa yang terjadwal ataupun menyelenggarakan lebih banyak pembelajaran di luar ruangan.
Dan yang ketiga yaitu guru bisa menjalin kerjasama dengan orang tua yang membantu peserta didik untuk belajar di rumah. Nah, oleh karena itu perlu ada komunikasi dan kerjasama yang baik antara guru dan orang tua agar keduanya mampu berkolaborasi dengan baik dalam proses pembelajaran selama pandemi. Mungkin hanya ini saran yang dapat saya berikan. Nah, solusinya yaitu seperti kita lihat pada sila Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana rakyat Indonesia memiliki hak dalam memperjuangkan pendidikan mereka. Seperti pada daerah Papua, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan juga Nusa Tenggara Timur merupakan angka putus sekolah tertinggi akibat COVID-19 yang melanda. Begitu pula kesenjangan yang tiada habisnya diakibatkan sarana dan prasarana yang tidak memadai. Maka solusi yang pertama kita harus lakukan atau pemerintah lakukan yaitu melihat sekolah-sekolah yang mana paling tertinggal dengan sekolah yang lainnya. Nah, setelah itu pemerintah fokuskan dengan pengembangan dan menyetarakannya, seperti pada sarana dan prasarana dan yang lainnya. Nah, yang kedua, pemerintah harus membangun tower untuk menangkap sinyal pada daerah-daerah yang rawan dengan sinyal buruk seperti daerah yang saya sebutkan tadi. Nah, setelah itu pemerintah harus memberikan subsidi berupa paket internet dan juga buku yang telah usang menjadi buku yang baru. Nah, setelah itu pemerintah harus memberikan bantuan dana BOS lebih setiap sekolah yang kesulitan di bagian fasilitasnya untuk mendukung PPJ. Pemerintah juga harus membuat aplikasi yang cukup menarik dalam pembelajaran, yang dimana pembelajaran tersebut berisi guru-guru sekolah mereka. Nah, setelah itu peran guru juga cukup diperlukan di sini, yaitu peran guru harus bisa mengerahkan peserta didiknya dalam menggunakan fasilitas tersebut. Dan kepada kepala sekolah harus lebih ekstra dalam bekerja sama dengan komite dalam menyampaikan aspirasi dari kekurangan sekolah-sekolah mereka kepada pemerintah. Oke, itu saja solusi yang bisa saya berikan. Semoga pendidikan Indonesia bisa merata dan semoga anak-anak di Indonesia bisa mendapatkan hak dalam pendidikan mereka. Oke, itu saja. Terima kasih. Nama saya Siti Maryam. Saya akan memberikan solusi mengenai kasus tersebut. Yang pertama yaitu dengan mengembangkan lebih banyak solusi untuk menjangkau siswa yang tidak memiliki internet. Yang kedua, meningkatkan konektivitas internet dan melatih para guru untuk memberikan pembelajaran secara daring lebih efektif dan interaktif. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mendukung mereka yang tertinggal dengan metode pengajaran yang berbeda. Dan yang keempat, mendukung siswa yang kurang beruntung untuk kembali ke sekolah.